Baiklah, selamat pagi untuk kita semua. Pada saat ini kita akan mengikuti acara seminar, tapi sebelum itu kita akan mengikuti perkenalan pembicara yang akan dibawakan oleh Mem Lovely Sepang. Baiklah, Mem, boleh kedengaran suara saya? Ya, bisa. Terima Oke, kasih, dipersilakan kepada Mem. Bella. Terima kasih, selamat pagi, Shalom. Selamat datang kepada teman-teman yang sudah hadir pada chapel pada pagi hari ini, terlebih khusus kepada pembicara tamu kita. Saya akan memperkenalkan secara singkat. Pembicara kita pada pagi hari ini adalah Mem Lenda Mambo, MS HRM. Beliau merupakan direktris dari ASMI Klabat. ASMI itu dengan kepanjangan Akademi Sekretari Manajemen Indonesia. Jadi beliau merupakan direktrisnya. Ibaratnya kalau dalam sekolah itu, kalau dalam universitas, beliaulah presidennya. Ya, jadi selamat datang, Mem Linda. Pagi ini kita akan mendengarkan materi tentang customer service. Sebagaimana profesi kita adalah merupakan profesi yang melayani dalam bidang jasa, maka ada hubungannya juga dengan yang akan dibawakan oleh pembicara kita pada pagi hari ini. Untuk itu, mari kita fokuskan pikiran kita dan mari kita serap ilmu yang nanti akan dibawakan oleh Mem Linda Mambo. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Mem Lovely yang telah membawakan perkenalan pembicara. Dan untuk selanjutnya kita akan mendengarkan seminar yang akan dibawakan oleh Mem Lenda Mambo dengan tema satisfaction dan dengan subtemanya adalah customer service. Kepada Mem Lenda dipersilahkan. Oke, selamat pagi. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Senang sekali saya bisa berada di tengah-tengah. Jadi kalau saya sudah sini, saya sudah sehat. Karena saya dikelilingi dengan orang-orang yang bisa caring ya, bisa menunjukkan perhatian kepada saya dan saya sudah sehat. Biasanya kalau saya ke dokter, saya sakit dari rumah toh, sakit rumah ke dokter, dokter periksa, oke, periksa kemudian belum periksa saya sudah senang hatinya, seakan-akan sudah baik ya, sudah sembuh ya. Jadi sekarang ini juga saya rasanya sudah sembuh, tapi belum sembuh dari kegugupan. Oke, terima kasih banyak kepada Mem Ibu Lovely Sepang ya, adekan dari keperawatan yang sudah memperkenalkan dan sudah mengundang saya untuk berbicara di chapel, sharing di chapel keperawatan pada pagi ini ya. Luar biasa itu perkenalan itu lagi, terima kasih banyak. Tapi saya dengan Mem Lovely ini maksudnya kita walaupun saya punya adik ya, itu Mem Lovely seperti saya punya anak saja, tapi kita seperti teman ya, seperti teman. Jadi kalau ada apa-apa kita suka sharing ide, sharing apa aja kita boleh sharing ya, karena enak ya bercerita dengan pendidikan ini. You have to be thankful to her ya, karena Mem Lovely ini sangat enak ya untuk ada ajak ngomong ya, bicara, dan tentunya saya bisa lihat dari wajah-wajah dari mahasiswa keperawatan pada saat ini. Dan saya kaget sekali banyak orang ini, biasanya di sekretaris satu cuma paling tinggi 50 katu. Paling tinggi 50 orang. Jadi dan saya terkesan dengan Anda punya introduction, Anda punya acara yang disusun sedemikian rupa oleh BEM keperawatan, bagus sekali, ada lagu-lagu dan ini menjadi motivasi saya untuk saya bilang ke BEM, kenapa kami ini BEM ASMIK tidak seperti ini? Karena kita panen cuma sedikit, jadi motivasinya kurang. Tapi ini saya terima kasih saya bisa hadir di chapel keperawatan. Saya dapat banyak pelajaran dan saya bisa dapat banyak ide untuk dibagikan di ASMI Klabat ya, di ASMI Klabat. Saya bagikan cerita ini di Papua. Di Papua saya punya keponakan dokter
dia praktek ada di Papua. Ya di gunung-gunung ya, di gunung. Jadi dia ada pasien datang tuh, ada pasien datang, kemudian dia bilang begini, dokter, saya sakit demam, dokter. Oh iya demam, saya kasih obat ya. Oke, ini obatnya Pak, minum kalau panas ya. Minum ini obat kalau panas. Iya dokter. Ya saya kembali. Jadi dia di pedalaman ya. Ada sini banyak orang Papua ya. Tapi ini cuma cerita aja, cuma sharing. Jadi dia pulang, ini pasien pulang, dia besoknya dia balik. Lu kenapa ini? Dokter bilang, dokter kemarin dokter bilang minum obat kalau panas, kalau hujan. Jadi kalau hujan apakah mau minum atau enggak gitu dia tanya. Gitu. Jadi ini cerita bagaimana situasi rumah sakit ya di rumah sakit. Baik, terima kasih. Izinkan saya untuk share screen ya pagi ini. Mudah-mudahan saya bisa bicara tepat waktu karena saya diberikan waktu 25 menit. Padahal saya punya PowerPoint ada 100. Slide-nya ada 100, tapi saya cuma singkat-singkat saja ya. Jadi bersabar ya, bersabar. Orang sabar kasihan Tuhan. Oke, saya share dulu. Share. Oke, apakah bisa kelihatan? Bisa? Ma'am. Oke. Bisa, Oke, Ma'am. terima kasih. Oke. Jadi seperti yang sudah dikasih tahu tadi bahwa judulnya satisfaction, dia punya subjudulnya customer service. Saya ingin bagi lagi cerita. Pada waktu bulan Juni tahun lalu, Bapak Nangoy diadmit di hospital. Ada yang harus diperbaiki, ada sakit sedikit. Jadi pada waktu masuk di hospital, waktu itu memang COVID ya, baru-baru COVID. Itu bulan Juni ya, sekitar bulan Juni tahun lalu. Jadi pada waktu masuk, jadi ada tindakan-tindakan sedikit yang diambil oleh bagian medis. Jadi pada waktu nurse dia mau IV ya, diinfus. Kalau setelah disuntik, dia suntik. Bapak sakit. Saya bilang begini, sus atau nurse, tolong bilang dong, kalau mau disuntik kasih tahu, kasih pelan-pelan lah ya, jangan sampai pasiennya kaget. Sakit memang, dia suntik sakit ya, sakit. Dan aduh, pelan-pelan. Saya sorry ya, di sekretaris banyak mengajar mengenai customer service. Customer service pelayanan ya, pelayanan. Saya bilang kalau suntik pelan-pelan lah atau kasih tahu lah ya bahwa mau suntik ini ada sakit sedikit Pak ya, tahan sedikit enggak apa-apa. Ya begitulah ya, karena namanya ada saja kata-kata yang membuat itu pasien itu jadi lega ya begitu. Tapi ini tidak anuha-nuha, tidak ada begitu langsung tak suntik. Aduh, yang memang sakit sekali kan tuh kita kalau suami sakit, istri juga sakit tuh. Jadi saya bilang, tuh pelan-pelan lah sedikit. Saya sudah agak, ya saya pelan-pelan atau nurse pelan-pelan lah, sakit kesian. Dia tidak bilang minta maaf atau apa, langsung enggak ada kata-kata yang dia bilang. Itulah. Jadi bawaan saya di situ loh, kok begitu ya pelayanan di rumah sakit itu. Saya bilang gini, tapi waktu saya masuk ada nurse dari Unclub. Jadi dia salah satu juga mungkin head nurse-nya di situ, tapi saya senang sekali. Aduh, saya masuk ada anak-anak Unclub keperawatan. Saya sudah lupa lagi dia katanya tamat di Unclub memang, tapi tahun berapa sudah lupa, saya lupa namanya. Tapi dia tamat dari Unclub. Jadi dia bilang, aduh saya senang. Tapi yang buat itu bukan bersyukurlah bukan nurse dari Unclub. Tapi dia punya berapa hari kemudian masuk itu nurse dari Unclub. Saya bilang begini, dulu apa namanya? Saya bilang, "Alo." Namanya laki-laki dia. Katakan Alo, dia bilang, "Alo,
tolong dong ini, kata masa begitu, kasih tahu dong. Kalau mau disuntik kasih tahu. Aduh, memang orang job briefing begitu selalu bilang-bilang bahwa harus dikasih tahu mau sakit atau apa. Aduh, jadi aduh minta maaf, saya sudah bawaannya enggak puas deh ya, enggak puas pelayanannya. Gimana pelayanan begitu. Kemudian kejadian berikut setelah ada infus kan sedia botol. Jadi kadang-kadang airnya jatuh. Saya bilang gini, aduh jatuh dia punya airnya sudah drop di lantai jadi sudah basah. Saya datang, jadi saya harus bolak-balik. Saya datang, aduh basah sekali ini. Gimana ya? Saya ada nurse, ada orang yang bisa bantu bersihkan gitu misalnya bagian cleaning service atau apa ya. Saya terus nurse datang bilang begini, enggak senyum dia bilang gini. Ibu no yang mau kasih bersih itu? Oh begitu dang. Saya bilang, oh begitu kata nah, oh jadi kita ambil tuh tisu. Jadi saya bilang begini, saya bersih Jo. Saya sudah, aduh saya bilang gimana ini namanya customer is a king ya. Customer is number one. Tapi saya bersihkan dengan tisu. Oh begini rupanya. Itulah ceritanya. Ya, cerita pada waktu pengalaman saya di Siloam. Tapi bersyukur yang membalas itu bukanlah dari keperawatan dari UNCLAP ya. Saya tahu Mem Lovely dan para tim sudah mendidik kalian menjadi apa? Seorang pelayan customer service yang baik. Ketika Anda masuk perawat, tidak main-main. Ketika Anda masuk perawat, seperti kependetaan, panggilan. Panggilan, kenapa? Karena Anda identik dengan pelayanan, customer service. Ya, customer service yang bagus, ya, membuat para pasien, membuat yang menjaga itu merasa puas, ya, merasa puas. Nah, tuntutan masyarakat saat ini sangat tinggi. Mulai dari SDM rumah sakit yang dituntut profesional, fasilitas rumah sakit yang sesuai standar akreditasi, dan tidak kalah penting adalah hospitality and caring, keramahan dan perhatian. Garis bawahi itu ya, hospitality and caring. Oke, yang harus dimiliki oleh setiap SDM rumah sakit. Siapa salah satu yang termasuk SDM di rumah sakit? You as a nurse. Anda sebagai nurse dari UNCLAP. Nah, saat ini rumah sakit dituntut untuk memenuhi yang diinginkan pengguna jasa kesehatan dengan mengutamakan patient safety. Saya tahu sudah dibahas itu di banyak kali Anda dibahas. Ya, dibahas. Dan mutu pelayanan yang kita akan bahas ya. Nah, mutu pelayanan berkaitan erat dengan kepuasan pasien. Ya. Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan RI 2008, indikator mutu pelayanan salah satunya adalah kepuasan pasien. Ya. Pengelola rumah sakit dituntut memberikan pelayanan kesehatan berkualitas yang dapat membuat kepuasan pada pasien. Karena pada era MEA atau masyarakat ekonomi ASEAN, kompetensi makin terbuka. Apabila rumah sakit ingin bersaing, maka rumah sakit wajib menjalankan yang disebut quality of life. Quality of life berbanding lurus dengan customer satisfaction, ya, customer satisfaction, kepuasan dari pelanggan. Oke, nah sekali lagi rumah sakit dituntut untuk memenuhi yang diinginkan pengguna jasa kesehatan dengan mengutamakan patient safety dan mutu pelayanan. Kenyataannya yang terjadi masih banyak komplain di rumah sakit, ya. Masih banyak komplain di rumah sakit. Kenapa masih banyak komplain? Anda tentunya tahu. Bisa saja ya. Nah, apakah komplain dari rumah sakit itu sudah jadi ancaman buat nurse? Enggak. Biarlah komplain itu menjadi suatu apa? Berkat. Kenapa? Dengan komplain ini, dan komplain itu membuat kita lebih maju. Melihat ke diri kita sendiri. Apakah kita punya pelayanan sudah bagus atau belum?
Dengan demikian, oh ya, next time saya mau berubah. Bagus kalau ada komplain, supaya saya tahu saya punya kekurangan. Kalau saya tidak dapat komplain, saya tidak pernah tahu saya ini ada kekurangan atau tidak. Akhirnya sebanyak kurang-kurang, tapi tidak dikomplain oleh pasien. Karena ketakutan dan sebagainya. Karena takut jangan itu nurse bawa mata besar akan lagi pak pasien. Dan sudah banyak pengalaman-pengalaman yang terjadi. Oke. Nah, siapa tahu kenapa pasien itu banyak komplain atau penjaga pasien itu banyak komplain. Bisa saja itu nurse ini suka marah, ya, bawaannya suka marah. Maka saat ini saya ingin share mengenai marah, ya. Managing anger at home and work. Siapa tahu pasien ini suka marah-marah. Bagaimana kita mengelola marah itu, ya? Mengelola marah di tempat pekerjaan. Nah, kemarahan berasal kata marah dalam bahasa Inggris wrath of anger, bahasa Latin ira. Merupakan suatu emosi yang secara fisik disebabkan karena amarah, murka, nafsu pada suatu keadaan. Ketika kemarahan memuncak, bersabar adalah pilihan terbaik. Marah tidak menyelesaikan masalah dan mengalah bukan berarti kalah, ya. Bukan berarti kalah. Ini kita dituntut ini di rumah sakit ini, ya. Oke, mari kita lihat selanjutnya. Merasakan marah. Sebentar ya. Merasakan marah merupakan suatu yang normal. Tentunya siapa yang tidak bisa marah? Marah boleh dong ya. Tapi jika Anda merasakan marah dari waktu ke waktu, tidak adanya penurunan emosi, itu bahaya untuk diri Anda sendiri. Jadi bukan cuma untuk pasien, tapi untuk diri Anda sendiri. Ya. Emosi marah yang Anda luapkan dalam waktu yang lama akan mempengaruhi hubungan dan kesejahteraan Anda akan terganggu. Dan dengan pasien, ya hubungan dengan atasan dan sebagainya akan terganggu. Ya. Perasaan marah merupakan ekspresi yang wajar. Hanya saja jika dikeluarkan dengan cara tidak sehat, bukan hanya berdampak pada diri Anda sendiri, tapi akan berdampak pada hubungan Anda dan juga, sebentar saya pindah lagi ini, daya tahan mental Anda. Ya, perhatikan baik-baik. Oke. Nah, cara mengendalikan kemarahan yang, oke, ini selalu muncul ini di tempat kerja, ya. Tarik nafas panjang. Kalau lagi lihat pasien, so jengkel kita nih pasien ini. Tarik ke sana tuh nafas. Aduh, nggak nafas. Tuh biasanya begitu nurse kadang-kadang sudah kerja capek, apalagi dia double ya, kerja double. Saya pernah jadi nurse di Amerika ya. Pernah jadi nurse di Amerika, tapi nurse 8 ya, Mem Lovely. Jadi suka kerja malam. Nah, kadang-kadang ada saya jaga orang konvalesen. Jadi kadang-kadang aduh mereka tarik. Jadi tarik nafas ya. Tarik nafas. Oke. Kemudian ini enggak muncul ini. Sebentar, ada masalah ini. Oke. Ketahui pemicunya, klarifikasi hal pemicu, jangan gegabah, hargai rekan kerja, gunakan situasi emosional sebagai motivasi, jauhi situasi yang jadi pemicu. Kalau Anda lagi lihat tuh pasien menjengkelkan, jauh sedikit dulu, tarik nafas. Oke. Buat ruang kerja senyaman mungkin, ya. Ruang kerja senyaman mungkin. Oke. Sorry. Oke. Yang satu saya tidak bisa baca ini kan, sebentar ya. Sorry. Ada yang bisa baca yang berikut ini? Mem Lovely boleh baca? Yang poin Oke. keberapa, Mem? Poin terakhir. Jangan bawa emosimu ke tempat kerja. Oke. Jadi kalau di rumah ada marah-marah dengan suami atau di rumah ada pemarah, jangan bawa di rumah, apalagi Anda menangani pasien, ya, pasien. Oke. Mari kita lihat. Bila sedang marah, lebih baik jangan berkata-kata. Lebih baik berdiam. Karena bila kemarahan reda, kau akan menyesal dengan apa yang kau katakan. Jangan lupa, kalau sudah marah, akhirnya menyesal, ya. Ketika kamu marah, hitunglah. Kalau lagi marah, hitunglah
Ini suka begini. Minta maaf ya. Oke, kalau lagi marah, hitunglah sampai 10 sebelum kamu bicara. Jika kamu sangat marah, hitunglah sampai 100. Sadiki Jo. Jadi memang perlu apa? Ketenangan. Jangan sampai Anda marah ya, muncul marah. Oke. Nah, bagaimana mengendalikan rasa marah di tempat kerja? Ya, mengendalikan rasa marah di tempat kerja. Ini kok pindah-pindah dulu ya. Oke, 4 trik kendalikan rasa marah di tempat kerja. Keluar dari situasi pemicu rasa marah. Oke, tegangkan pikiran, hindari kata tak pernah dan selalu, coba pahami orang lain. Jadi Anda pahami orang lain. Bahasa Inggris bilang, coba Anda coba pakai di perspektif, coba Anda pahami itu pasien. Kesian mereka butuh perhatian. Mereka lagi sakit, ya. Coba Anda pahami, oke? Nah, tips menghadapi rekan kerja atau pasien yang pemarah. Kadang-kadang kita bisa lihat, kita temui kadang-kadang ada pasien yang pemarah. Yang pasien pemarah kadang-kadang penjaga pasien, apalagi pasien-pasien yang kaya. Mereka menggunakan mereka punya kekayaan, akhirnya mereka kadang-kadang suka abuse itu nurse itu, ya. Jangan defense, ya. Satu, jangan defense. Hati-hati, jangan balas, ya. Jangan balas, tenangkan pikiran. Buat batasan yang benar, ya. Kemudian jangan jadikan bahan gosip. Kita kenapa tuh? Jadi nggak pergi di station, ke station, nurse station, langsung bilang, aduh kenapa tuh penjaga pemarah, aduh, mana catat dia penama, awas nggak perhatikan pada dia, aduh, jadi bahan gosip di depan, di nurse station itu, ya. Jadi kalau ada pasien punya penjaga itu datang situ, nurse boleh minta tisu? Nggak ada ibu, bawa kok sendiri dari rumah, ibu. Karena dia simpan tuh marah. Oke, selalu mawas diri, jangan lupa jaga baik-baik itu diri ya, mawas diri, perhatikan baik-baik. Oke, tanyakan jika dia butuh bantuan. Malah kita mesti tanya, oke, what can I help you? Oke, ibu gimana? Ada yang bisa saya bantu? Aduh, senang sekali itu. So jadi sembuh itu penjaga pasien dan dia akan sebar. Aduh, kasihan ini nurse ini baik-baik sekali, ya. Oke, 5 cara melepaskan kemarahan yang terpendam. Ini ambil nafas panjang tadi, berolahraga, jangan bicara sebelum berpikir ini. Ya, think before you speak ini. Gunakan kreativitas, meditasi. Ini penting sekali ini, ya. Nah, berbicara mengenai think before we speak. Pikir dulu sebelum bicara. Think before you speak penting sekali, ya. Penting sekali. Jangan sampai Anda tidak berpikir akhirnya salah bicara. Ya, nurse ya, para nurse ini penting sekali. Nah, mari kita lihat. Mata letaknya lebih tinggi dari telinga. Setahu apalagi nurse setahu semua ini toh. Otak lebih tinggi lagi dari mata dan telinga. Telinga, mata, otak lebih tinggi dari mulut. Mata harus melihat apa yang didengar telinga. Otak harus mencerna itu terlebih dahulu, barulah mulut bicara. Jadi, dengar, lihat dan pikir terlebih dahulu sebelum apa? Bicara, ya. Jangan sampai tuh nurse itu akhirnya tuh pasien itu bukan tambah apa? Sehat, malah dia tambah sakit. Pindah rumah sakit. Bukan karena itu obat, tambah itu nurse itu kata-kata aduh pedih sekali tuh nurse itu pesoe ada depan nurse ini leh. Toh? Karena mungkin dia ada marah-marah dari rumah dan sebagainya, dia lampiaskan pasien. Apalagi kalau pasien cerewet. Ya, pasien apapun itu pasien, orang mesti apa? Pelayanan ya, customer service we have to show apa respect dan sopan kepada pasien. Oke. Nah, ini dia kalau kita mau bicara ya, kita gunakan apa itu? Kita gunakan lidah tentunya ya. James 3 verse 5, the tongue is a small thing, but what enormous damage it can do. Saya minta salah satu dari BEM untuk buka Yakobus 3:5. Yakobus 3:5, saya minta partisipasi dari bahasa Inggris terjemahannya. Yakobus 3:5 mengenai lidah ini. Yakobus 3:5 ada bisa baca? Yakobus 3:5. Demikian juga lidah. Yakobus 3 ayat 5. Sebetul itu, udah betul itu. Lanjut. Demikian baca. juga lidah
Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Luar biasa ini lidah. Kecil ini ya. Kecil tapi juga bisa membahayakan, bisa memegahkan perkara-perkara yang besar. Ya, perkara yang besar. Oke. Nah, the tongue has no bones. Ya toh? Apakah lidah ada tulang, nurse? Belajar toh ini mesti saya belajar. Ada tulang tuh. Atau mungkin anak-anak tingkat 4 lidah ada tulang? Ada periksanya di rumah siapa tahu ada. But it is strong enough to break a heart. So be careful with your words. Hati-hati. Lidah ini tidak ada tulang, tapi cukup kuat untuk apa katanya menghancurkan, membuat sakit hati. Makanya hati-hati dengan kata-kata yang diucapkan. Nurse, as a nurse, you have to be careful ya. Apa yang Anda ucapkan kepada pasien. Berpikir sebelum apa? Sebelum berbicara, ya. Ya, sebelum berbicara. Oke, next. Nah, sebelum berbicara ini, think twice before you speak. Because your words and influence will plant seed of either success or failure in the mind of another. Jadi pikir 2 kali sebelum kita bicara, karena kata-kata dan pengaruh kita bisa menimbulkan, menanamkan apa? Kita bisa sukses, orang lain itu bisa sukses atau bisa gagal. Bisa sembuh atau bisa apa? Bisa apa? Lebih tambah sakit, ya. Pasien lebih sembuh, bisa sembuh atau tambah sakit, ya. Think before you say something, ya. Think before, ya. Jadi pikir sebelum Anda katakan sesuatu, karena kata-kata bisa apa? Can kill someone's happiness. Jadi bisa saja itu ada senang-senang itu pasien datang di rumah sakit yang enak, yang bagus, tapi nurse-nya yang kata-katanya pedis, ya, membuat dia punya kebahagiaan itu apa? Hilang, ya. Kebahagiaan itu hilang. Jadi perhatikan baik-baik kata-kata sebelum Anda ucapkan. Okay. Think before you speak because your reputation is linked to your words. Hati-hati, karena Anda punya apa? Anda punya reputasi sebagai nurse. Kalau Anda salah bicara, tidak pikir sebelum bicara, Anda bisa dikeluarkan. Reputasi Anda sebagai nurse bisa hancur. Ya, bisa hancur. Bisa saja Anda bisa dapat SP atau dapat panggil dari manajemen. Kenapa Anda dapat? Karena komplain dari pasien. Ini komplain dari pasien, ini apa namanya? Ini keke nurse namanya keke ini. Dia kata-katanya membuat kami kecewa. Ya, hati-hati jangan sampai Anda punya reputasi sebagai nurse itu apa? Jadi rusak. Karena hanya kata apa? Lidah, ya. Tidak berpikir sebelum berbicara kepada pasien. Nah, ini supaya kita baik-baik kita punya kata-kata, lemparkan senyum kepada yang memancing amarah. Kalau pasien marah, penjaga pasien marah, apa? Senyum saja. Oh iya, memang begitu Bu, memang di sini begini. Iya, sebentar lagi dokter datang. Iya itu dokter lama sekali datang. Tunggu kok, sabar kok sedikit Ibu. Saya bilang tadi dong Pak Ibu. Saya bilang dokter semua datang sedikit, mau tanya-tanya terus. Toh? Oke, lemparkan senyum kepada yang memancing amarah. Kadang-kadang kita tidak sabar. Oke. Orang sabar bukanlah orang yang tidak punya marah, tetapi lebih dewasa dan kuat mengendalikan amarahnya. Jadi kalau Anda belum bisa kendalikan amarah, you are not mature yet, belum dewasa, ya, belum dewasa. Padahal sudah tamat nurse, sudah ambil apa? Sudah ambil apa namanya profesi nurse, ya. Hati-hati. Oke, mari kita lihat hakikat marah. Allah menciptakan segala sesuatu di dunia ini pasti ada alasannya. Pasti ada fungsinya, termasuk amarah. Amarah dalam diri manusia ada karena dengan amarah itu kita bisa mengendalikan diri sendiri, juga mengendalikan orang lain. Jadi dengan kita punya bisa tahan emosi dan sebagainya, bisa menjadi contoh bagi orang lain dan bisa untuk diri sendiri. Oke? Namun ketika amarah itu terlalu diumbar, bukan lagi kita yang mengendalikan amarah, tapi amarah yang mengendalikan kita. Jangan tuh amarah yang kendalikan satu orang, ya. Mesti kita yang kendalikan itu amarah. Jaga emosi kita, oke? Think before you speak, ya.
Minta ke Tuhan. Oke. Gangguan kesehatan yang timbul. Nah, ini kan marah-marah ini akibatnya. Stres. Oke, so tahu ini. Hipertensi, sudah tahu Anda. Gangguan jantung, gangguan tidur, masalah pernafasan, sakit kepala, serangan jantung. Ya, serangan jantung. Jadi hati-hati jangan sampai kita apa? Jangan sampai Anda terpancing. Akhirnya kesehatan Anda bisa. Dan apa lagi? Bisa stroke Anda ya, bisa stroke. Oke. Oke. Mari kita 8 cara mengelola amarah. Istirahat sejenak, kenali solusinya, jangan menyimpan dendam, gunakan humor untuk melepaskan ketegangan, boleh berhumor-humor ya di tempat kerja. Fokus ya dulu sedikit dengan pasien, boleh ya. Coba relaksasi ya. Oke. Nah, jangan lakukan ketika sedang marah. Kalau lagi marah jangan tidur. Makanya di Alkitab jangan marah, jangan kalau Anda tidur biarlah Anda apa? Jangan sampai masuk matahari. Jadi jangan waktu semua tidur marah-marah. Bahaya, jangan kayak malam-malam stroke. Oke. Menggunakan media sosial. Jadi boleh ya, jangan lakukan kalau lagi kenapa? Kalau Anda mau curhat, akhirnya Anda curhat di apa? Di media sosial. Aduh tuh, ini kok sampai head nurse ini, setelah lalu dan sebagainya. Berkirim pesan singkat, jangan sampai lagi marah berkirim pesan singkat. Berkata kasar, membuat keputusan, apalagi kalau lagi marah kemudian bikin keputusan. Nah, kemudian lagi mengendari kendaraan, lagi bisa saja celaka, kemudian beralih ke hal-hal yang lain. Ya, kalau marah, jangan Anda lampiaskan hal-hal yang lain, bisa fatal. Oke, nah ini kita lihat. Kalau lagi marah berarti kita perlu apa? Kesabaran, ya. Kesabaran barangkali menjadi barang langka saat ini, ya. Banyak orang sulit untuk bersabar, padahal banyak konflik dan pertikaian terjadi hanya karena kurang sabar, ya. Di tempat kerja kadang-kadang, kenapa saya lihat, saya pelajari nurse, ya, atau sister atau nurse yang istilahnya sekarang di rumah sakit kurang sabar. Kenapa? Hari-hari mereka, apalagi kalau dia sudah shift, 2 shift, selalu dia jaga orang sakit. Orang-orang. Padahal orang-orang sakit itu adalah orang-orang yang berbeda. Ya, jadi kadang-kadang kita punya kesabaran. Jadi tidak ada. Ya, karena padahal kita punya standar untuk menjaga orang-orang pasien yang ada berbeda-beda. Jangan sampai kita samakan. Ya, jangan harus perlu kesabaran kalau kita lagi marah. Oke. Nah, ini dia. Sabar ya. Sabar ini suatu sikap menahan emosi dan keinginan. Jadi sabar itu sikap menahan emosi dan keinginan. Kalau ingin marah, kalau ada sabar, tahan. Serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Banyak nurse kadang-kadang capek, jangan usah mengeluh. Jangan lupa Anda komitmen Anda masuk nurse adalah panggilan. Ya, jangan pernah mengeluh. Saya ingat saya punya mama, ibu saya, Linda, nggak mau masuk mission ya, kerja di mission. Jangan pernah mengeluh, karena kerja di mission itu ada banyak nanti Anda akan hadapi. Jangan pernah mengeluh, jangan mengeluh ya. Jadi jangan mengeluh kalau Anda sudah jadi ada pilihan sebagai nurse ya, melayani itu suatu hal yang paling luar biasa itu. Terpuji ya. Sabar merupakan kemampuan mengendalikan emosi, mengendalikan diri. Semakin tinggi kesabaran, maka semakin kokoh ia adalah menghadapi segala masalah yang terjadi. Ya, terjadi. Oke, mari kita lihat Efesus ini sudah mau habis-habis, ini sudah mau. Efesus 4 ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jangan sampai di tempat kerja, di rumah sakit, atau di klinik, di puskesmas, di mana saja Anda ditugaskan. Jangan sampai Anda berdosa oleh karena marah kepada pasien. Ya, jangan lupa pasien ke rumah sakit untuk mencari kesembuhan, bukan menambah sakit. Dan Anda sebagai nurse dituntut untuk melayani. Ya, itu that is customer service. Ya, customer service. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu. Manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang.
Jadi kalau nurse ini sudah apa? Mengeluarkan kata-kata yang bagus, yang menyenangkan, adalah seperti sarang madu, manis bagi hati, obat bagi tulang-tulang. Jadi pulang supi, pergi supi, pulang sudah ada supi. Tuh apa? Pulang ada asam urat, pulang aduh pulang di tre-tre, tuh tulang-tulang sama baik. Dengan cuma apa? Kata-kata yang manis yang Anda ucapkan kepada pasien dan bagi penjaga pasien. Oke. Ini saya ingin bagi quotation mengenai customer service. Quotation mengenai customer service. Customers may forget what you said, but they'll never forget how you made them feel. Ini mungkin Anda sudah tahu dia punya quotation ini. Customer bisa saja melupakan apa yang Anda katakan. Tapi mereka tidak pernah akan lupa ketika Anda membuat mereka senang, merasa senang atau merasa sedih. Ya, kecewa atau puas, ya jangan lupa itu, ya mereka ada perasaan, ya pasien dan penjaga pasien ada perasaan. Coba Anda jadi pasien, ya kesian. Oke. Quotation berikut. One of the greatest gift you can give to anyone is the gift of your attention. Jadi salah satu yang terbesar, pemberian yang terbesar yang Anda boleh berikan kepada seseorang adalah apa? Perhatian. Pasien perlu perhatian. Penjaga pasien perlu perhatian. Mereka tanya ini, tanya itu, dan sebagainya. Jawab dengan baik. Jawab dengan sopan. Jawab dengan penuh empati. Dengan simpati. That is bagian dari customer service. Ya, empati Anda menunjukkan kasih sayang kepada mereka. Oke, oke. Masih ingat golden rule? This is the last. The golden rule in the Bible, Matthew 7 verse 12. Do to others whatever you would like them to do to you. Perbuatlah kepada orang apa yang orang ingin perbuat kepadamu. Jangan Anda semena-mena perbuat kepada pasien atau penjaga pasien atau kepada siapapun. Anda sendiri tidak mau orang lakukan itu. Jadi ingat, kalau Anda mau terjun di pekerjaan, remember the golden rule in the Bible. The golden hukum emas di Alkitab. Kalau Anda tidak mau perlakukan demikian kepada Anda, jangan buat kepada orang lain. Perbuatlah yang baik kepada orang lain, maka orang lain akan membalas kebaikan kepadamu. Jadi jangan sampai Anda terpancing emosi. Buatlah customer service, pelayanan yang baik. Ketika pasien pulang, mereka merasa puas sepuas-puasnya, dan mereka akan sampaikan kepada orang-orang lain bahwa I like the nurse who's serving di Rumah Sakit Advent Manado, di Rumah Sakit Advent Bandung, di Siloam, di Rumah Mitra, di Rumah Sakit di mana Medika dan sebagainya, di puskesmas, di mana saja. Karena saya rindu sekali, saya baik, saya sembuh. Oleh karena perkataan yang manis dari seorang nurse yang baik hati. Tuhan memberkati. Terima kasih.